Pemerintah Arab Saudi mengizinkan kembali pendatang dari 6 negara, termasuk Indonesia. Pelaksanaan umroh untuk jemaah asal Indonesia bisa dimulai lagi pada 1 Desember dengan sejumlah persyaratan ketat. Kita bahas sore ini bersama narasumber, Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur. Assalamualaikum Pak Firman, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Putri. Terima kasih Pak untuk waktu Anda. Pak Firman, sudahkah ada pembicaraan terkait skema, terutama skema biaya ya untuk umroh di masa COVID seperti ini? Ya, sampai saat ini pembicaraan kami bersama Kemenak dalam mengatur untuk rencana keberangkatan umroh yang akan segera dibuka. Jadi per 1 Desember ini baru diberi izin penerbangan langsung dari Ya, Indonesia menuju Saudi Arabia bagi pemilik visa kerja, visa ziarah atau visa yang lainnya. Sedangkan visa umroh masih belum dibuka oleh Saudi Arabia atau statusnya masih lock. Ini tentu menunggu keputusan dari Kementerian Haji di Saudi Arabia. Kita berharap dengan selesainya atau pulangnya Bapak Menteri dari Saudi Arabia beserta jajaran di Kemenak telah melakukan lobby-lobby tingkat tinggi. Kita harapkan hasilnya akan segera dibukanya proses visa umroh sehingga proses keberangkatan umroh akan bisa kita lakukan segera. Sedangkan tentang biaya tentu akan menjadi sampai saat ini dalam sebuah konsep yang kami pertimbangkan semuanya, ya. tentu akan merujuk kepada ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Namun sebagian besar daripada ketentuan tersebut sudah terjawab karena beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, Kementerian Haji Saudi Arabia telah mengumumkan, sebagaimana tadi diumumkan oleh pada pengantar diskusi ini, bahwasanya per 1 Desember dibuka, kemudian ada kewajiban karantina bagi masyarakat yang akan menuju Saudi Arabia langsung. Nah, sedangkan untuk khusus tentang umroh, kebijakannya berbeda, Mbak. Saudi Arabia memperlakukan keterbukaan yang lebih kepada calon jamaah yang akan berangkat menuju Saudi Arabia. Di antaranya adalah kelompok pertama adalah kelompok yang menggunakan vaksinasi, menggunakan vaksin yang direkomendasikan oleh Saudi Arabia. Mereka nyatakan kelompok ini tidak perlu karantina. Oke, itu Artinya ada 3 datang dengan vaksin visa itu ya umroh Pak dengan Firman ya? vaksinasi direkomendasikan oleh Saudi Oke. Arabia, tidak perlu ada karantina. Sedangkan kelompok lain yang datang dengan visa umroh namun memiliki vaksinasi yang direkomendasikan oleh WHO termasuk di dalamnya Sinovac atau Sinopharm yang banyak digunakan di Indonesia, ini juga dapat tanpa perlu ada booster. Namun ketika tiba di Saudi Arabia, mereka diwajibkan karantina selama 3 hari, serta setelah 48 jam karantina, mereka diwajibkan PCR. Jika hasilnya negatif, para jamaah tersebut bisa segera melaksanakan ibadah umroh sebagaimana jamaah yang tadi tanpa karantina. Oke, Nah, oke. ini semuanya tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita menyusun paket nanti perjalanan. Namun ketentuan-ketentuan yang di Saudi sudah alhamdulillah sudah hampir final. Kita menunggu ketentuan di dalam negeri sebagaimana tadi dalam rapat kerja Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama langsung bersama Komisi 8, Ya. banyak hal-hal baru. Tentu setelah ini mungkin dalam beberapa hari ini atau besok kita akan duduk bersama Kementerian Agama untuk memastikan finalisasi ketentuan tersebut sehingga bisa menentukan harga referensi. Jadi pemerintah dalam hal ini sifatnya hanya menentukan harga referensi sebagai gambaran ketentuan agar pada saat jamaah membayar sesuai dengan harga referensi tersebut, jamaah dipastikan mendapatkan pelayanan terbaik dengan standar pelayanan minimal. Ya, ya, Pak Firman, tapi kalau misalnya kita bicara soal biaya, apakah sudah ada perhitungan atau teman-teman dari travel sudah memberikan gambaran kira-kira range-nya adalah di sekitar sekian gitu? Apakah sudah ada pembicaraan soal itu, termasuk kemudian memperhitungkan biaya karantina ketika di Indonesia tentu saja? Iya, sebagai gambaran, harga referensi ketika sebelum pandemi sebesar 20 juta. Kemudian ketika masa uji coba, masa pandemi bulan November tahun lalu, harga referensi disesuaikan menjadi 26 juta. Nah, pada saat angka 26 juta, tidak ada hanya kewajiban karantina di Saudi selama 3 hari, namun tidak ada kewajiban karantina di tanah air ketika mereka pulang. Jadi nanti tentu ketika finalisasi pembicaraan kami menyusun harga referensi yang terbaru, kami akan merujuk kepada ketentuan di tanah air. Oke. Kita berharap nanti untuk memastikan, jadi begini,
Jamaah ini ada 60.000 lebih jamaah yang telah tertunda keberangkatannya semenjak 2 Februari tahun lalu, hampir 2 tahun mereka menunda. Ya. Mereka sudah membayar full kepada kami selaku penyelenggara. Kami telah membayarkan kepada pihak ketiga untuk memastikan pelayanan mereka. Namun karena pandemi ini semua biaya tertahan pada pihak ketiga Ya. sehingga jamaah tidak bisa merefund dananya. Dan mereka sabar menunggu untuk bisa diberangkatkan. Makanya tadi dalam ketentuan yang disampaikan Pak Menteri tadi, Pak Menteri Agama sampaikan bahwasanya tentu jamaah yang tertunda ini akan menjadi prioritas. Ya. Nah, kami juga berharap kebijakan di tanah air juga berpihak kepada mereka. Kita cukup prihatin sudah menunggu hampir 2 tahun. Jangan sampai pada saat nanti kita menyusun kebijakan-kebijakan bagi jamaah tersebut, akibat kebijakan kita yang menimbulkan biaya yang berlebihan sehingga pada saat mereka punya kesempatan untuk berangkat umroh, mereka tidak punya kemampuan secara finansial untuk menyesuaikan biaya yang harus dibebankan. Oke. Yang akan cukup Ya. besar sebetulnya nanti biaya tentang karantina ketika mereka pulang ke tanah air yang saat ini ketentuannya adalah 7 7 hari. hari, lebih lama daripada karantina pada saat mereka melaksanakan ibadah umroh. Pak Firman, kalau misalnya sekarang banyak yang mengatakan atau pemerintah juga sudah mengatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang Menteri Agama kemudian akan bertemu dengan pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tapi juga pemerintah Indonesia sedang berupaya mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah Arab Saudi. Jadi sudahkah ini kemudian dikomunikasikan dengan teman-teman travel bureau? Karena kan berarti harus sudah ada pengawasan ketat kepada tiap jemaah yang umroh untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dalam rangka membangun kepercayaan kepada pemerintahan Saudi Arabia, kami Asosiasi Ampuri bersama asosiasi lainnya sudah melakukan diskusi beberapa hari yang lalu untuk melakukan beberapa skema. Di antaranya adalah kami sepakati pada saat visa umroh keluar nanti diberi kesempatan Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh, kita akan memberi kesempatan pertama kepada pimpinan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau pimpinan PPU. Saat ini PPU yang memiliki izin lengkap menjadi penyelenggara ibadah umroh ada lebih dari 1.500. Makanya kita akan prioritaskan 1.500 pimpinan perusahaan PPU ini nanti akan berangkat dahulu untuk melakukan uji coba perjalanan ibadah umroh di masa pandemi, kemudian mengikuti semua prosedur yang ada, kemudian melakukan analisa dan kajian serta antisipasi jika ada hal-hal yang perlu segera diantisipasi. Nah, kita berharap dengan uji coba keberangkatan para pimpinan perusahaan nanti, ketika mereka sudah pulang ke tanah air, mereka bisa menentukan SOP yang terbaik bagi melayani jamaahnya. Sehingga dan juga punya kemampuan untuk menjelaskan kepada jamaahnya tentang prosedur-prosedur perjalanan ibadah umrah di masa pandemi ini. Banyak hal perlu sekali untuk diingat, dipastikan tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Misalnya contoh tentang status karantina. Status karantina ini ditentukan oleh pemerintah Saudi jika memang itu karena kita menggunakan mayoritas Sinovac, termasuk saya pribadi menggunakan Sinovac, tentu karantina akan menjadi kewajiban saya pada saat saya tiba di Tanah Suci. Nah, ketika karantina, ketentuannya tidak boleh keluar dari kamar. Dan ini harus dipahami oleh semua jamaah. Maka perlu para pimpinan perusahaan juga memahami secara detail teknisnya. Karena pelanggaran atas karantina ini adalah hal yang cukup berat di Saudi Arabia. Nah, dan kemudian hal-hal yang sifatnya preventif untuk memastikan semua SOP perjalanan nanti selama perjalanan betul-betul faktor keselamatan, keamanan jamaah ini menjadi prioritas utama, sehingga ketika pulang ke tanah air semua dalam kondisi sehat. Dan dengan demikian trust akan dapat kita dapatkan dari Saudi Arabia, sebagaimana Saudi sekarang menjanjikan ketika trust sudah kita dapatkan, mereka menjadikan kuota yang cukup besar, karena target tahun ini untuk penyelenggaraan ibadah umrah Saudi Arabia adalah 100.000 per hari, hampir 3 juta dalam 1 tahun. 1 bulan, bahkan 1 tahunnya hampir sekitar 30 juta. Target ini lebih besar daripada target mereka yang mereka capai ketika tahun 2019 sebelum pandemi datang. Pak Firman, bagaimana dengan antisipasi jika ada jemaah yang positif? Apakah itu kemudian juga akan masuk ke dalam perhitungan biaya umroh itu? Ya, untuk tahun rencana umroh dan masalah pandemi ini, Saudi Arabia sudah mengantisipasi adanya coveran asuransi yang cukup lengkap untuk memastikan semua hal-hal yang akan terjadi diantisipasi, termasuk diantaranya adalah COVID. Termasuk diantaranya jika memang terjadi positif COVID, pembiayaan rumah sakit, karantina segala macam sudah mereka cover di sana. Sedangkan di tanah air kami juga membangun komunikasi intens bersama asuransi-asuransi
Syariah Indonesia untuk memastikan jamaah juga ada jaminan tidak kehilangan biaya perjalanan jika memang mendekati H-1 menjelang keberangkatan, ketika di PCR hasilnya mereka positif COVID. Kita tentu mereka harus dilakukan pengobatan lebih dahulu, namun biayanya tidak harus hangus secara keseluruhan karena ada coveran asuransi. Insya Allah ke depan secara persiapan kami secara penyelenggara Ampuri serta seluruh penyelenggara di bawahnya dan seluruh asosiasi lain sudah melakukan persiapan, bahkan kami bisa katakan bahwa sesungguhnya kami siap untuk menjalankan kegiatan ibadah umroh dalam masa pandemi ini dengan mengikuti semua ketentuan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi Arabia. Pak Firman, jadi berapa jatah atau angka yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi juga sudah ada belum untuk berapa banyak kita bisa memberangkatkan jemaah umroh? Sebagaimana tadi saya sampaikan, Saudi Arabia punya target jumlah yang cukup besar, bahkan lebih besar daripada target sebelum pandemi. Dan dengan demikian kami yakin sekali, insya Allah secara kuota tersedia sangat banyak. Baik. Tentu semuanya tergantung dengan bagaimana kita memenuhi standar yang mereka tetapkan sehingga terbangun trust. Karena kita tidak ingin terjadi lagi Indonesia mendapatkan suspend akibat ketidaksesuaian tentang standar yang mereka tetapkan. Baik. Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Pak Firman, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.